Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan desiminasi yang akan dilaksanakan oleh Bu Tessa hari ini. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita nanti bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita dibuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Purwanti SPD kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mursidah selaku Wakil Kepala Sekolah dan Siswaan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diberi nikmat sehingga dapat hadir dalam acara desiminasi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Tessa. Desiminasi guru penggerak angkatan 5 dan 7, yaitu tentang pengimbasan modul budaya positif. Pada hari ini Ibu nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah membuka dengan resmi acara desiminasi hari ini. Untuk selanjutnya tanpa memperpanjang, oh iya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu di sela-sela waktu mengajar, di sela-sela waktu jam mengajar. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Purwanti SPD telah mengizinkan saya untuk memberi
sharing tentang pengimbasan guru penggerak angkatan 5 dan 7. Jadi di sini juga saya sebenarnya juga masih sedikit sekali gitu ya ilmunya. Nanti di sini kita sifatnya sharing ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang saya dapatkan, apa yang saya tangkap, saya mencoba sharing kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan di sini juga kita sama-sama belajar. Saya yang belum begitu paham juga dapat ilmu dari Bapak dan Ibu sekalian ya. Diambil berdasarkan Ki Hajar Dewantoro, di mana beliau mengatakan mendidik itu adalah sebuah proses memanusiakan manusia. Jadi dengan itu kita harus memerdekakan dalam segala aspek, terutama baik dalam hal kehidupan, fisik, mental, jasmani dan rohani, atau sebutannya merdeka dalam belajar. Jadi di sini guru tidak memaksakan siswa harus mengikuti apa yang guru mau, tetapi dikembalikan ke siswa sendiri. Jadi kita gali bakat mereka, ya, apa sih yang mereka inginkan, begitu. Dan ini berkaitan juga dengan kurikulum merdeka yang saat ini kita sedang jalankan ya Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai dengan disiplin positif. Oh ya, sebelumnya ini masih kaku ya, kayaknya rasa letih juga ada. Kita ice breaking dulu yuk Bapak Ibu. Yuk, melonggarkan otot-otot ya, muka yang kusut ya, supaya segar kembali. Boleh Bu ini. Berdiri ya, bagian. Ya berdiri dong, kalau duduk. Biar pinggangnya juga longgar. Semua bernyanyi, semua bergerak ya Bapak Ibu. Ikutin nih. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lung-gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Dua jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga rinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Gimana? Semuanya lagi? Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lung-gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga rinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa.
panas ya, Bapak Ibu. Pembakaran dulu ya. Oke, kembali ke materi. Materi yang akan saya sampaikan tadi tentang budaya positif ya. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukum dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke, untuk penjabarannya disiplin positif dan nilai kebajikan. Miskonsepsi tentang kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, guru mengkontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Lanjut. Stimulus respon. Realitas atau kebutuhan yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan berbeda. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang-menang. Jadi win-win solution ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada menang dan kalah. Tuh. Selanjutnya, disiplin. Diane Gosen dalam buku Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina atau belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, beriman, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, itu biasa dilakukan ya. Jadi mengikuti peraturan hanya demi tidak mendapatkan sebuah hukuman. Datang tepat waktu itu demi tidak mendapat hukuman, misalnya lari keliling lapangan. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu itu harus ada feedbacknya. Ya, saya berharap saya membantu Bu Ari, memberi makanan Bu Ari dengan harapan Bu Ari juga akan memberikan makanan untuk saya. Seperti itu contohnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, selanjutnya Bu. Hukuman dan penghargaan. Di sini ada 3. Identitas gagal, terdiri dari identitas gagal, itu terdiri dari sebuah hukuman. Identitas sukses
sebuah konsekuensi. Identitas sukses lagi restitusi. Ya. Contohnya yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu memang harus terjadi. Restitusi merupakan sebuah pilihan. Contohnya kalau untuk hukuman dan konsekuensi, jika ada anak yang tidak mengerjakan PR, lalu dia diminta untuk menuliskan 2 lembar halaman, saya tidak akan mengulanginya lagi. Itu menurut Bapak Ibu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kalau ada anak menumpahkan air atau botol di kelas, airnya tumpah, lalu dia mengambil sebuah pel untuk membersihkan, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, hal yang memang harus dilakukan, gitu ya. Tapi kalau hukuman itu adalah sebuah paksaan, dan itu sifatnya memang, yang pertama itu bisa menyakiti siswa, gitu, ya. Yang kedua, tidak nyaman, hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Ya, dia akan teringat terus. Gitu. Kemarin begini, kemarin terlambat beginikan, kemarin tidak mengerjakan PR dibeginikan. Yang kedua, konsekuensinya tidak nyaman untuk murid dalam jangka pendek. Contohnya yang tadi menumpahkan minuman, ya saat itu memang dia tidak nyaman karena dia harus mengepel ya, membersihkan. Tapi setelah itu sudah gitu. Yang ketiga, restitusinya muatkan untuk murid dalam jangka panjang. Lalu hukuman, korban mendapatkan keadilan. Yang kedua, ya konsekuensinya korban tidak bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid akan tersakiti, murid dibuat tidak nyaman dalam konsekuensinya. Restitusinya murid mendapatkan penguatan. Ya, contohnya siswa yang terlambat, Bapak Ibu. Jika siswa yang terlambat kita hukum, kamu keliling lapangan 2 putaran, otomatis murid akan dia akan bentuknya fisik hukuman ya, hukuman itu fisik. Dia akan mungkin nanti bisa sakit atau mungkin dia juga sakit hati, itu pasti ada gitu. Tapi kalau konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, contohnya restitusi ya, kita ambil dari hukuman dan restitusi. Restitusi itu contohnya kita panggil murid yang terlambat. Kenapa nak? Kenapa bisa terlambat? Dia bilang gitu. Kamu tahu nggak apa yang menyebabkan ibu memanggil kamu ke sini? Pasti dia akan berpikir karena saya terlambat, Bu. Oh begitu. Seharusnya bagaimana? Seharusnya saya datang tepat waktu, tidak lebih dari jam yang sudah ditentukan. Gitu. Lalu menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Saya harus datang lebih pagi, saya harus bangun lebih pagi, saya harus mempersiapkan diri lebih pagi. Oke, besok dilakukan ya nak, seperti itu. Ya Bapak Ibu, restitusi bentuknya. Lalu selanjutnya perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Untuk restitusi masalah terpecahkan. Ya. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Banyak ya Bapak Ibu ya, takut di depan tapi di belakang tidak. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kita harus selalu memantau. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kesadaran diri sendiri dari si murid. Selanjutnya Bu. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus. Konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Datar. Restitusi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti contoh tadi ya, penyelesaian masalah anak terlambat. Hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan, hanya sekedar menghormati. Ya,
Restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi untuk ini bisa kita pergunakan itu menggunakan bahasa yang tadinya jangan, tidak boleh, awas, itu hindari. Saya juga masih pakai itu, awas ya kamu gitu. Tidak boleh. Seperti contohnya, tidak boleh makan ketika guru sedang menerangkan. Bahasanya kita ganti Bapak Ibu. Ketika guru menerangkan, fokus. Jika ingin makan dan minum, ada jamnya. Ketika jam istirahat. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya kita akan buang sampah sembarangan. Biasanya gitu kan. Kita kan penuh, manusia tuh penuh rasa penasaran ya. Tidak boleh menengok, jangan menengok ke kiri. Ya kita nengok kiri pasti. Ada apa sih? Gitu. Tapi tengok kanan, otomatis kita akan menengok ke kanan, tidak menengok ke kiri. Bahasanya kita ganti Bapak Ibu, ya. Oke. Hukuman negatif, konsekuensi sifatnya netral, restitusi positif. Hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Jadi kehendak guru, ya, mengontrol murid. Restitusi, apakah hal ini yang seharusnya yang ingin kamu lakukan? Kita kembalikan ke siswa kalau itu sebagai bentuk kesadaran. Hukuman, modenya paksaan. Konsekuensi, stimulus respon. Restitusi, teori kontrol, ya, mengontrol dirinya sendiri. Ya, silakan Bu ini. Hukuman, mendorong menyalahkan diri, ya. Yang konsekuensinya mendorong kepatuhan. Restitusi mendorong disiplin positif. Hukuman, konsep diri buruk. Anak bisa minder ya Bapak Ibu kalau kita menyalahkan. Ya, kamu bodoh, nilai kamu jelek, kamu lagi. Itu bisa berefek terhadap murid ya. Jadinya minder. Lalu konsekuensinya konsep diri baik. Restitusinya konsep diri kuat. Hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, takut dihukum, lebih baik bohong ya. Lalu konsekuensinya murid atau anak belajar taat peraturan. Peraturan tidak boleh mencontek ya, hanya mengikuti aja peraturan. Restitusinya murid atau anak belajar memecahkan masalah. Ya, dia punya ide sendiri, apa yang dia punya dia kembangkan sendiri. Ya, jadi di sini tidak ada betul atau salah, semuanya betul. Hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahannya. Konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Baik dan buruknya anak harus tetap belajar tentang itu. Hukuman, dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Yang tadi ya Bapak Ibu. Konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, penahanan atau detention. Restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Hukuman, tiba-tiba, tidak diharapkan dan sangat melukai. Itu pasti. Konsekuensi, sudah diketahui masuk akal. Restitusi berupa undangan atau mengadakan restitusi. Jadi kita undang anak untuk berbicara. Itu lebih baik. Tanpa mempermalukan dirinya sendiri gitu. Tanpa mempermalukan si murid gitu. Silakan. Hukuman itu dibuat oleh guru, oleh instansi, oleh sekolah. Konsekuensinya dibuat guru dan murid. Restitusi dibuat murid. Nah ini nanti yang akan kita bahas kelanjutannya Bapak Ibu. Hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kamu lagi, itu bahasanya. Kan sudah Ibu bilang. Konsekuensinya membantu, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid.
Lanjut. Nah, ini kelanjutannya, cara membuat keyakinan kelas. Ini bahan yang akan saya bahas di sini. Dan kebetulan saya ambil metodenya. Yang pertama, contohnya selalu bersikap positif. Itu bisa dijadikan keyakinan kelas. Yang kedua, senantiasa menjadi lebih baik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi tidak hanya orang lain, dan orang lain. Tetapi kita juga wajib menghargai diri kita sendiri. Berkomitmen terhadap tugas, selalu mengucap terima kasih kepada guru setiap selesai belajar. Ini di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kita kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Penguasaan itu kita manusiawi, setiap orang itu punya rasa ingin menguasai, terutama menguasai dirinya sendiri ya, tidak dikontrol oleh orang lain. Yang kedua, kasih sayang. Setiap orang ingin disayang dan menyayangi. Tapi maaf Bapak Ibu, banyak loh anak-anak kita ini di rumah itu jauh dari mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Jadi mereka luapkan di luar. Dan di sini sebagai wadah kita, sebagai rumah kedua mereka di sekolah itu wajib sekali memberi kenyamanan terhadap mereka sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada mereka. Lalu yang ketiga, bertahan hidup. Manusia itu pasti bertahan hidup, ingin bertahan hidup. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Kebebasan dalam berpikir, kebebasan berpendapat. Ya. Baik, selanjutnya. 5 posisi kontrol restitusi. Ya. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Penjabarannya silakan. Guru sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kedua, kamu selalu saja salah. Lalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, itu negatif sekali ya. Anak itu akan minder. Lalu guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Ya, itu posisi guru sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Kata-kata yang keluar lembut biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu akan membuat anak apa? Merasa bersalah. Gara-gara saya, ibu jadi kecewa. Ya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, ada rasa nyes biasanya begitu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya. Lalu lanjut. Guru sebagai pembuat teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ini, gitu ya, sebuah bujukan.
Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Mereka merasa berhutang budi jatuhnya ya, Bapak Ibu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Gitu ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid itu akan kecewa. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Ya, guru yang mereka sukai aja. Tapi guru yang ini mereka anggap mereka bohong. Tuh ya, dan tidak untuk guru lainnya. Serta akan bergantung pada guru tersebut. Ya, jadi misalnya muridnya Bu Ari, dia ini sama Bu Ari, dia nggak akan membantu, dia nggak akan saling atau istilahnya sama guru lain. Yang dia tahu hanya Bu Ari aja yang enak, gitu ya. Oke, selanjutnya guru sebagai pembuat pemantau. Memantau itu dalam arti mengawasi. Ya, oke, mulai. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang akan diajukan seorang pemantau adalah yang pertama, peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Lalu, sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu melakukan itu? Ya, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya, guru sebagai manajer. Ya, ini yang kita tuju. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kedua posisi tersebut bila diperlukan. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer adalah membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ya. Oke. Ini contoh membuat keyakinan kelas oleh siswa saya ya, kebetulan kelas 4A. Di sini saya bagikan masing-masing topik, lalu mereka menuliskan keinginan mereka, di mana mereka bertanggung jawab atas keyakinan mereka sendiri. Mereka yakin apa yang mereka tulis, ya. Jadi sebuah peraturan yang dibuat oleh mereka sendiri dan dikembalikan untuk mereka. Ya. Segitiga restitusi. Langkah dan teori kontrolnya. Langkahnya menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Langkahnya menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Cara menstabilkan identitas.
Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa seperti itu. Terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi berdamai dengan diri sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Silakan. Cara validasi tindakan yang salah. Ini bisa kita terapkan ke siswa ya Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Dia akan berpikir dari situ. Iya ya, jadi dia tidak punya rasa bersalah. Maksudnya di sini dia tahu dia salah, tapi dia bisa memperbaiki itu otomatis tanpa perlu kita beri hukuman, tanpa perlu kita tunjuk bahwa dia salah, tapi atas kesadaran dia sendiri. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Contoh murid terlambat, pasti dia punya alasannya. Apa solusinya? Kita kembalikan ke siswa. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu atau buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ya, terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kita kembali ke prinsip Ki Hajar Dewantara, memanusiakan manusia. Ya. Jadi kita jadikan kelas kita itu sebagai rumah mereka. Apa yang mereka harus lakukan. Peraturan itu dibuat untuk mereka sendiri dan dikembalikan. Bentuknya sebuah apa? Restitusi, ya, bukan sebuah hukuman atau konsekuensi. Ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, demikian sharing dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang mau Bapak Ibu share tentang ini? Boleh? Ada yang ingin berbagi? Atau sudah ini nanti akan kita kelanjutannya? Tanya jawab boleh, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya. Kalau saya belum mampu menjawab akan saya lempar ke Bapak Ibu. Yang belajar di sini. Saya juga pemahamannya juga mungkin masih kalah dengan Bapak Ibu yang lain. Ya, silakan Pak Nabil. Apa tadi? Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tessa mau tanya dong, kalau tadi pas anak-anak itu menuliskan yang mereka tulis itu di papan tulis, ya kan, keyakinan kelas itu benar-benar semuanya kita tampung atau nanti kita ya bahasa pahamnya kita eliminasi lah gitu, kita pilih hanya 7 dari 32, kan masing-masing mereka menyampaikan lah ya gitu ya, semuanya atau intinya ya semuanya atau kita ya persempit lagi gitu, hanya 7 poin atau 10 poin dari 32 siswa gitu aja. Terima kasih banyak. Saya coba sharing ya Bapak Ibu. Jadi memang setiap anak memang mempunyai hak ya, kembali lagi mempunyai hak apa sih yang mereka yakini untuk rumah mereka, untuk kelas mereka ya. Lalu tapi tidak tidak semuanya mentah-mentah lantas kita pajang keinginan mereka, tidak, kita sortir juga.
Terutama ya yang pertama itu kan pasti ada beragam jawaban, dan di antara keragaman jawaban itu pasti ada yang sama. Ada keyakinan yang sama. Kita tempel dulu keyakinan yang sama, kita sortir dari situ. Setelah itu kita sortir lagi keinginan yang masuk akal. Ya, Bapak Ibu, yang jelas masuk akal dan mendidik gitu. Bukan yang sifatnya adakan jam kosong. Wah, nggak bisa begitu. Jam kosong ketika pulang gitu ya. Selanjutnya, ya silakan. Ya seperti itu. Jadi kita sortir juga, kita kumpulkan, baru kita jadikan satu, baru kita bentuk keyakinan kelasnya di situ. Kita tempel di kalau bisa di mana mereka masuk itu sudah ada keyakinan kelas itu. Jadi itu akan mengingatkan mereka. Entah mereka terlambat, mereka ingat akan janji mereka. Ya, contohnya seperti atau makan di dalam kelas atau tidak mendengarkan guru, tapi di situ ada tulisan bahwa fokus mendengarkan ketika guru mengajar, seperti itu. Ya, silakan. Mungkin ada lagi? Oh, sudah terjawab, alhamdulillah. Mungkin ada sharing lagi, silakan. Aduh, Bapak Ibu, mungkin saya masih terbata-bata. Mungkin Bu Rini mau menambahkan? Bu Rika? Oh, sudah cukup. Ya, silakan. Mungkin ini sih mau saya tanyakan. Silakan Ibu Rini. Antara tiga ini kan hukuman, konsekuensi, restitusi. Otomatis kan yang hukumannya ini udah mungkin udah nggak relevan lagi ya untuk anak-anak sekarang. Mungkin kita juga sebagian besar udah nggak lagi lah hukuman ini ya. Kita lebih ke, kalau saya merefleksi diri sih kayaknya saya masih di tengah nih, di konsekuensi gitu ya. Nah yang saya masih belum begitu ini nih, yang restitusi ini maksudnya ini seperti apa gitu sih, belum terlalu ini gitu. Misalnya contoh konkretnya yang biasa permasalahan anak yang kita temui di kelas tuh bagaimana gitu antara konsekuensi dengan restitusi ini sendiri gitu. Ya kita aja Bu. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan atau menjawab? Begini Bapak Ibu, untuk ya restitusi itu sebuah win-win solution ya. Jadi menang dan menang itu gitu loh. Jadi tidak ada tujuan memaksa, terutama itu tidak ada rasa di sini rasa tersakiti atau saling menyakiti. Jadi tidak ada juga yang merasa menjadi korban. Contohnya yaitu tadi seperti terlambat datang ke sekolah atau lari keliling lapangan. Terlambat datang ke sekolah kamu harus keliling 2 lapangan. Karena ya itu hukuman gitu. Dan untuk konsekuensinya kamu terlambat itu sebuah peraturan. Kamu terlambat berarti kamu harus lari. Itu sebuah konsekuensi, peraturan ya, dibuatnya dalam bentuk peraturan. Konsekuensi gitu. Karena menurut saya ya, kalau untuk lari keliling lapangan itu yang berhak adalah guru olahraga di saat pelajaran olahraga gitu, bukan guru kelas atau guru piket yang menugaskan siswa kamu harus keliling lapangan gitu ya. Tapi kalau restitusi kan kenapa nak? Apa yang bisa ibu bantu gitu? Kita panggil anaknya, itu undangan restitusi namanya Bu Rini. Ya, restitusi itu sebuah undangan untuk bicara dari hati ke hati mungkin dengan murid, sehingga dia menyadari apa yang harus dia lakukan dan apa yang dia yakini. Oh iya, saya tahu Bu, saya terlambat. Apa yang bisa kamu lakukan dengan ini? Saya harus bangun lebih pagi, saya harus mempersiapkan buku dari malam, sehingga saya tidak terlambat lagi. Ya, kesadaran diri sendiri untuk siswa. Kembali siswa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Setiap manusia wajib bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Gitu. Ya. Silakan, ada lagi, mudah-mudahan. Gimana Bu Rini jawabannya? Mungkin ada yang mau menambahkan, boleh silakan. Udah? Ada lagi? Oke. Cukup Bapak Ibu? Alhamdulillah. Iya, boleh. Satu lagi,
setelah tadi kan sudah melaksanakan kesepakatan apa sih tadi? Keyakinan kelas ya. Oh, keyakinan kelas. Nah, yang dirasakan Bu Tessa sendiri gitu setelah melakukan kegiatan itu, apakah ada progresnya ke anak-anak gitu, atau ya sebenarnya anak terutama kan kelas 4 ya berarti nah bagaimana penerapannya di kelas 4 itu istilahnya tingkat keberhasilannya itu seperti apa gitu setelah ini dilakukannya kapan itu? Udah lama atau baru-baru? Ya itu aja sih saya ingin. Oke, saya coba untuk menjawab. Kalau untuk keyakinan kelas memang kita baru buat sekitar seminggu 2 minggu ini gitu, dan alhamdulillah ada respon gitu. Maksudnya mereka berjanji mereka menuliskan tidak makan dan minum, itu saya gantikan dengan fokus ketika guru menerangkan. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu ke anak-anak bahwa ini bahasanya sama, tapi lebih enak yang mana, kata tidak atau fokus ketika guru mendengarkan. Karena kan tidak itu sebuah perintah ya gitu. Dan otomatis mereka alhamdulillah gitu loh, dari perubahannya itu signifikan, memang bisa 70%. Itu namanya juga belajar kan. Mungkin anak-anak kan lupa lagi. Oh ya, mereka melihat lagi. Gitu. Ada yang mengingatkan gitu temannya. Oh iya, kemarin kita di sini terlambat. Oh maaf ya, saya terlambat. Padahal saya sudah berjanji. Kita tanyakan lagi ya keyakinan mereka begitu. Silakan, ada lagi. Beda, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas beda. Keyakinan itu kan berdasarkan apa yang mereka yakini. Bisa tidak mereka menjalankan? Jika mereka melanggarnya, apa yang harusnya dia perbuat? Ya, gitu. Silakan, ada lagi? Cukup? Cukup sekian, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya telah membantu saya dalam kegiatan pengimbasan guru penggerak angkatan 5 dan 7. Ya, terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kita semua. Terima kasih.